Halo semuanya, PTT Harana Kaisar episode 612 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menghadapi serangan gabungan ke-9 Raja Roh yang telah bersatu dengan kekuatan misterius, dipimpin oleh Fu Xing. Serangan mereka sangat mengerikan, bahkan seolah menjadi vonis kematian baginya. Namun, dengan kekuatan avatar Yuan Shen, avatar Cinchan, serta vitalitas tanpa batas, Xiaoyan berhasil menahan dan bahkan menyerap kekuatan tersebut. Saat para Raja Roh kehilangan daya mereka, Xiaoyan bangkit dengan tubuh lebih kuat dan menghancurkan mereka satu persatu tanpa ampun. Pada akhirnya, Fu Xing yang mencoba melarikan diri pun tidak luput dari nasib serupa. Tubuhnya dihancurkan, dan jantung birunya direbut oleh Xiaoyan. Avatar Cinchan tidak hanya menelan 10 jantung itu, melainkan juga menyerap seluruh kekuatan dari 10 Raja Roh. Akibatnya, tingkat kekuatan avatar Cinchan melonjak hingga mencapai tingkat kelima. Di mata Xiaoyan, cahaya keemasan berkilat tajam. Membunuh Raja Roh bukanlah tujuan utama perjalanannya. Target sesungguhnya adalah eksistensi misterius di balik para Raja Roh itu. Kabut biru yang menyelimuti tubuh Xiaoyan perlahan memudar hingga lenyap. Usaha Tanan Roh dan Damo untuk menolong sebelumnya ternyata sia-sia. Saat kabut benar-benar menghilang, tubuh Xiaoyan akhirnya tampak jelas. Seketika, para seniornya bergegas mendekat dengan penuh kekhawatiran. Terancang melangkah paling depan, memegangi bahu Xiaoyan dengan wajah cemas. "Adik junior, kau tidak apa-apa bukan?" tanyanya sambil mengguncang tubuh Xiaoyan, seolah takut adik juniornya hanyalah ilusi. Xiaoyan tersenyum tipis dan menggeleng pelan. "Aku tidak apa-apa, senior rancang." Dia bisa merasakan ketulusan para seniornya. Kekhawatiran itu bukan basa-basi, melainkan dari lubuk hati. Namun ekspresi serius menghiasi wajah Keyun saat berkata, "Terlalu berbahaya. Perjalanan kali ini tidak dipersiapkan dengan matang. Sebaiknya kita segera kembali dulu. Jangan terlalu lama di sini." Ucapnya tegas. Peristiwa yang terjadi barusan terlalu cepat dan sepenuhnya di luar kendali. Hal itu benar-benar membuat para seniornya terkejut dan resah. San Sejun pun menoleh ke sekeliling dengan kewaspadaan. Dia bertanya, "Adik junior, bagaimana dengan kelompok Raja Roh yang aneh itu? Mengapa mereka sudah tidak terlihat?" Xiaoyan menatap tenang dan menjawab datar, "Mereka semua sudah mati." Ucapan itu sontak saja membuat seluruh seniornya tertegun. Tatapan mereka serempak terarah pada wajah Xiaoyan dengan ketidakpercayaan. Cara Xiaoyan mengatakannya terlalu ringan, seolah sedang melontarkan gurauan. Keyun menggeleng dengan raut wajah tegang. "Adik junior, ini bukan saatnya bercanda. Membunuh para Raja Roh tidak semudah itu." Mendengar ini, Xiaoyan hanya tersenyum. Lagi pula, siapa yang tidak tahu bahwa Raja Roh adalah makhluk abadi yang sangat sulit dimusnahkan. Jadi, wajar jika mereka tidak percaya oleh kata-katanya. Xiaoyan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia melambaikan tangannya seraya berkata, "Tenanglah, jangan terburu-buru. Aku datang ke sini bukan sekedar bertarung, tetapi untuk menemui seorang teman." Dia segera melepaskan kekuatan jiwa dari alam void untuk menyapu sekitar. Anehnya, sama sekali tidak ada yang bisa dirasakan. Padahal di dalam istana surga manusia, perubahan besar tengah bergolak. Awan hitam keunguan bergulung terbalik di angkasa, menyapu segalanya dan menyeret banyak bayangan ke dalam pusaran. Mereka adalah roh-roh tanpa jiwa, mata kosong tanpa cahaya, seperti mayat hidup yang dikendalikan sepenuhnya oleh istana surga manusia. Rahasia yang terkandung dalam istana surga manusia begitu banyak, bahkan berkaitan dengan kejatuhan Susang dan Sisun. Namun, tiada seorang pun yang mengetahui kebenarannya. Xiaoyan teringat sebuah pertanyaan. Apakah mungkin sosok sekuat Susang benar-benar tewas karena diracuni? Dari sudut pandang kekuatannya saat ini, hal itu terdengar terlalu menggelikan. Untuk membunuh sekedar tiruan keabadian fisik dewa kunonya saja, membutuhkan racun langka langit dan bumi. Apalagi untuk membunuh yang mulia Susang yang cerdik dan penuh siasat. Hampir mustahil baginya untuk jatuh karena racun. Karena itu, kebenaran tentang kejatuhannya barangkali hanya diketahui oleh sang ratu. Bahkan dalam hatinya, Xiaoyan kerap mencurigai bahwa Susang dan Sisun, dua sosok puncak dunia yang seharusnya telah tiada, mungkin tidak benar-benar mati. Mungkinkah mereka hanya bosan, lalu menjadikan 9 dunia sebagai papan catur, menjadikan diri mereka bidak utama yang mengendalikan segalanya demi kesenangan pribadi. Pikiran itu terdengar konyol, nyaris tidak masuk akal. Namun, tanpa kebenaran di hadapan mata, Xiaoyan berani membuat dugaan yang paling berani. Semakin kuat dirinya, semakin banyak kejanggalan yang ia rasakan.
Hal-hal yang dulu dia yakini sebagai kebenaran, kini tampak rapuh, runtuh dengan sendirinya, bahkan terasa amat menggelikan. Dalam kesunyian itu, suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar. Mengapa kali ini kau tidak menolong mereka? Bukankah mereka itu bidak caturmu? Xiaoyan mengangkat pandangan ke arah kehampaan, menatap kosong tanpa sosok di depannya. Namun suaranya bergema jelas. Hal itu membuat para seniornya kebingungan, saling melirik dan berusaha mencari siapa yang diajak bicara oleh Xiaoyan. Rancang berbisik kepada Keyun dengan suara pelan. Apakah kau merasakan sesuatu? Keyun menggeleng. Beberapa orang lain juga saling bertukar pandang dan akhirnya menggeleng pula. Suasana pun menjadi tegang. Hanya Xiaoyan yang masih tampak tenang. Sementara para seniornya sudah menyiapkan diri untuk kemungkinan serangan. Namun, waktu terus berlalu tanpa tanda-tanda kemunculan siapapun. Xiaoyan pun mengerut kening. Sepertinya dia tidak datang. Mendengar itu, Rancang terperanjat. Adik junior, barusan dengan siapa sebenarnya kau berbicara? Xiaoyan tersenyum ringan. Aku kira dia akan datang, tetapi sepertinya berhalangan. Rancang menghela nafas lega seakan beban berat terlepas dari dadanya. Dia pun berniat berjalan-jalan untuk melihat sekeliling istana surga manusia. Namun, sebelum dia melangkah jauh, seluruh awan di langit tiba-tiba berputar hebat. Seakan-akan langit itu runtuh. Sebuah aura aneh muncul, begitu menekan hingga menimbulkan rasa takut yang amat dalam. Suara dingin menggema dari kehampaan. Menarik, kau benar-benar menarik. Mata Xiaoyan mengecil tajam. Ruang di hadapannya mulai berputar dan retak, memperlihatkan sosok hitam kabur dengan topeng samar yang di permukaannya tambah garis-garis aneh menyerupai pola pohon. Sekejap mata kemudian, Xiaoyan mendapati dirinya tidak lagi berada di ruang yang sama dengan para seniornya. Di sisi para seniornya, Xiaoyan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Xiaoyan segera menginjak ruang kosong, melesat ke arah bayangan hitam itu. Ia ingin melihat apakah mereka benar-benar tidak akan turun tangan sekalipun dalam pertempuran langsung. Namun, ketika dia mendekat, sosok hitam itu tiba-tiba lenyap, lalu muncul kembali 100 meter jauhnya. Xiaoyan melangkah cepat berulang kali, namun jarak mereka selalu sama. Tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, hasilnya tetap sia-sia. Namun, sesungguhnya tujuan Xiaoyan bukanlah membunuh sosok itu, melainkan menguji apakah dengan kekuatannya saat ini, dia mampu menyentuh keberadaan lawannya. Hasilnya membuatnya yakin akan satu hal, topeng dengan 9 garis yang pernah jatuh ke tangannya bukanlah kebetulan. Mungkin itu adalah permainan yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya, entah dengan mengorbankan nyawa atau dengan sengaja menjadikannya sebagai bidak. Bahkan mungkin eksistensi itu masih hidup, berdiri sebagai pengamat di luar papan permainan, menjadikan Xiaoyan sebagai pion yang dikendalikan. Tiba-tiba, sosok asing muncul di sisi Xiaoyan. Di telapak tangannya, terdapat sebuah topeng dengan 9 mata. Suaranya menggema, kau telah melampaui batas. Orang itu perlahan mengenakan topeng tersebut. Seketika, sosok di hadapan Xiaoyan mengalami perubahan. Bayangan hitam itu memperlihatkan bentuk tubuh samar di balik jubah hitamnya. Ia bukanlah entitas ilusi, melainkan keberadaan nyata, sama nyatanya dengan Xiaoyan sendiri. Terdengar tawa rendah. Sungguh mengejutkan, aku tidak menyangka akan terbongkar olehmu. Sepertinya kali ini aku telah mempermainkanmu. Kau boleh menganggap dirimu sebagai pemenang untuk ronde ini. Suara sosok itu dipenuhi ejekan, meski sulit dikenali karena telah ditutupi. Xiaoyan terdiam. Sosok bertopeng 9 mata itu jelas bukan makhluk biasa. Dia menyerupai iblis, sama seperti yang pernah dia lihat dari istana 10.000 iblis. Bagi Xiaoyan, semuanya kini semakin jelas. Permainan ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, dan dirinya sudah benar-benar terperangkap di dalamnya. Namun dia tidak takut, meski hanya bidak di papan catur, dia akan melangkah maju, menantang para pemain bertopeng yang menguasai dunia. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.